Diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Saya kira mungkin itu. Silakan M3 Opik atau Bang Umar. Ya, lanjut. Saya menyimak. Lanjut. Ya, Ustadz Unggul, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Umar. Waalaikumsalam. Bang Rizal, Bang Niklas, M3, dan saudaraku I'm Christian ya. Lanjut aja ya, biar cepat. Suaraku gimana Bang? Meresek ya? M3 yang noise ini. Bukan, itu suara dari Mualim M3 itu. Waduh. Iya. Waduh. Ya. Bang Umar boleh mute dulu M3 Bang Umar. Ya lanjut aja ya, saudaraku I'm Christian. Memang banyak pertanyaan ya, terutama dari saudara-saudara kita yang Kristen. Katanya kitab yang lengkap, terperinci, kok masih dibantu hadis. Saya tidak akan mengulang dalil-dalil yang disebutkan oleh Bang Nevlo sama Bang Rizal ya. Tapi secara bahasa bumi saja yang sederhana. Al-Quran kalau dijelaskan semuanya mungkin dari ribuan ayat menjadi jutaan ayat. Nah itu ya secara logisnya dulu nih. Kemudian terperincinya di mana? Hukum-hukumnya terperinci. Hukum mengenai definisi siapakah Tuhan yang benar, bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Para kafir Quraisy di zaman pra-Islam, mereka tahu ketika ditanya siapakah pencipta langit dan bumi yang menurunkan hujan dan seterusnya, mereka menjawab Allah. Mereka tahu Tuhan yang benar, tapi cara menyembahnya salah dengan menyekutukannya dengan berhala-berhala. Nah, jadi hukum-hukumnya yang terperinci, hukum tentang pernikahan, hukum tentang berdagang, hukum hutang piutang, hukum kenegaraan, bahkan hukum perang. Dilarang membunuh wanita dan anak-anak, orang sakit, prajurit yang menyerah, orang yang berlindung di rumah-rumah ibadah. Tidak boleh membunuh pendeta, tidak boleh merusak rumah ibadah orang lain. Nah itu terperinci. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada hadis? Hadis itu seperti dikatakan Bang Rizal tadi adalah juklaknya. Makanya Al-Quran merujuk Nabi Muhammad SAW untuk kita meneladani. Atau bahasa gaulnya, Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Segala perkataannya, tindakannya, perbuatannya itu adalah suri tauladan, pencerminan dari Al-Quran. Waktu yang cukup panjang, tidak hanya 3 tahun, dan Nabi Muhammad tidak pernah hilang sejak menjadi Nabi, itu merumuskan, kemudian mengimplementasikan semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi secara singkat saya bungkus, umat Islam punya 2 hukum utama, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah atau singkatnya hadis. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mengenai prioritasnya, validitasnya, urut-urutannya tentu Al-Quran, hadis yang tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian kelanjutannya ijtima para ulama dan sebagainya sampai kepada fatwa pun itu tentu tidak boleh bertentangan. Kalau saya boleh menganalogikan, Indonesia punya konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam preambelnya disitulah terdapat kita punya dasar negara yaitu Pancasila. Apakah Undang-Undang Dasar 45 itu tidak terperinci? Terperinci. Pertama, hak manusia untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk beribadah, hak untuk bekerja sama dengan negara tetangga, ikut aktif dalam keadilan dunia, menjaga perdamaian dunia. Nah, kemudian pengejawantahannya gimana? Ada turunannya, undang-undang tenaga kerja, undang-undang ini, undang-undang itu. Saya kira begitu supaya lebih membumi lah ya. Thank you Bang Umar, standby. Tes. Ya, dilanjut. Sudah bagus.
Ya, lanjut Bang Udi atau yang lain. Siap. Nambahin sedikit aja ya, udah pada jelas semua itu. Tes 1 2 3 masih doubling nggak? Ya. Udah ada 1 2 3. Tes Bagus. ya, udah nggak ya? Tadi udah sebenarnya udah pada jelas itu dari Pak Unggul, Bang Nevlos, Bang Rijal. Itu udah pada jelas sebenarnya apa, bahwa Al-Quran itu memang udah terperinci, tapi penjelasan dan penjabarannya itu ada di hadis maupun istimewa ulama ya. Makanya dibilang Al-Quran penyempurna ya betul, tapi harus diperinci lagi. Draft-draftnya lagi nanti itu disempurnakan sama hadis lagi gitu. Memang satu paket Al-Quran dan hadis itu memang tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, aduh bukan al-sunnah ma wajib itu ya. Itu doang sih. Lanjut Bang Umar. Ya. Ya, Pak Christian, selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Iya. Dengar-dengar Tuhannya Kristen 3. Gimana jelasinnya? Ada Bang Handi Celebes kah? Tadi sudah lama kami tadi diskusi sebenarnya. Soalnya Bang Neplos kan bingung juga. Ya. Pak Gimana Christian. Bang pertanyaannya Bang? Iya, Bang Neplos itu kan bingung. Tuhannya ini yang benar 1 apa 3 gitu. Coba didiskusikan. Siapa tahu kita dapat pencerahan kan gitu. Iya, nggak apa-apa lah ya. Iya. Sebenarnya ini hampir tiap malam mungkin. Ya mungkin satu-satu dulu Bang ya. Saya jelaskan nanti. Kalau berdabel-dabel nanti nggak keingat yang apa yang ditanya, Bang ya. Sebentar Bang Christian. Iya. Kan ditanya ya. Kita kan lebih banyak muslimnya. Jadi untuk keadilan setelah menjawab bergantian juga dua arah, Bang Christian berhak untuk bertanya dan insya Allah kita menjawabnya supaya adil room ini. Lanjut Bang Umar, Bang Christian. Supaya adil. Bang Christian. Iya, tadi pertanyaan Abang itu tadi nggak ada namanya ya. Tuhan orang Kristen itu 1 apa 3 gitu tadi ya, Bang ya. Iya. Jadi enggak ya. Jadi saya terus terang aja. Ada Tuhan orang Kristen 3 ya. Tak ada itu. Tuhan itu 1. Cuma kita perlu menerangkan bagaimanakah Allah itu. Ya, makanya kami mungkin yang di pengetahuan atau lebih kepada ajaran Rasuli atau ortodok ya lebih mengimani seperti ini. Jadi Tuhan itu, bagaimanakah Tuhan itu, keesaan Tuhan itu atau Allah itu bisa dijelaskan. Jadi bagi kami orang Kristen, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan firman, ya itu jelas. Dan kami percaya dan Tuhan saja menyebutnya bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi diantara ketiga pribadi ini, Allah sebagai sumber sesuatu dan firman yang menjadikan segala sesuatu dan roh pemberi kehidupan itu. Ini bukan 3 Tuhan, tetapi 3 pribadi, 1 hakikat, di mana 3-tiganya bersamaan 1 hakikat Allah. Jadi bukan 3 Tuhan. Jadi seperti itu Bang. Jadi kami mengimani segala sesuatu akan diciptakan kalau tanpa firman, ya. Tidak mungkin. Kalau Allah itu diam saja, tidak mungkin bumi alam semesta ini bisa ada. Karena segala sesuatu ada karena ada hikmah daripada Tuhan atau Allah, yaitu firman itu, sehingga jadilah segala sesuatu yang ada. Makanya kami mempercayai atau meyakini bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Tuhan itu adalah roh. Roh itu bukan roh jahat ya, maksudnya ini roh suci.
tiada yang menduakan kesuciannya. Tapi yang mau saya katakan begini, dalam pemahaman saya atau yang saya pahami, sebenarnya kita tidak pernah akan bisa menganalogikan apa Tuhan itu atau Allah itu. Karena tidak mungkin kita manusia dengan akal yang terbatas bisa memikirkan melampaui akal kita. Kita harus di situ dulu, jangan lepas dari situ ya. Jangan lepas dari pemahaman. Kita bisa memahami atau memasukkan akal kita untuk memikirkan hal-hal tentang bagaimana kekuasaan. Tidak mampu, itu harus kita pegang dulu. Harus kita pegang dulu itu. Tidak ada yang mampu siapapun. Dan bila ada Allah yang bisa dimasukkan atau bisa di dalam akalnya, itu menurut saya bukan Allah yang sejati. Seperti itu. Tetapi bagaimanakah kealahan itu, saya tadi sudah menjelaskan secara singkat tentang Allah itu. Kenapa olah-olah tiga? Ya pribadi, tapi satu Allah, satu hakikat, Pak. Jadi seperti itu sementara tanggapan saya. Terima kasih, Bang. Silakan Bang Umat dilanjut. Ya, saya nyimak. Oke. Pak Christian mau nanya lagi. Saya boleh? Boleh. Ya. Saya mau sedikit Tanya dulu Bang Rijal, biar adil. Iya Bang. Room Muslim Ya. itu paling adil. Kita memuliakan tamu. Beliau ini kan tamu yang bukan penghujat. Kita banyak tanya, kasihan juga. 5 orang nanya, Iya. dia jawab. Tanya dulu dia iya. mau bertanya apa enggak. Kalau enggak bertanya iya. baru kita. Oke, standby. Oh iya, silakan Pak Christian, saya berikan waktu untuk bertanya kepadamu. Ya, saya mau bertanya tentang yang saya tahu kan, yang pernah saya dengar lah. Saya ini bukan pendebat yang ulung, bukan. Saya juga lagi masih belajar ya. Tapi bukan belajar untuk menghujat, bukan. Tapi untuk saling bagaimana kita memahami perspektif agama lain dengan perspektif agama itu sendiri. Jadi bukan dengan perspektif saya, orang mau membandingkan dengan agama Islam sampai kiamat pun itu tidak akan bisa ketemu. Tapi saya harus mengikuti apa yang ada di yang saya tanyakan itu sendiri. Begitu. Jadi begini, kalau saya tidak salah nanti tolong diingatin. Yang saya tahu bahwa Taurat, Injil, Zabur dan Injil ini juga dia bahwa dia juga lah sebenarnya yang menurunkan itu wahyu-wahyu itu atau firman-firman itu. Tapi di suatu sisi kalau tidak salah roh berapa itu dikatakan kalau Al-Qur'an Taurat, Injil dan Zabur itu atau kitab itu sudah bercampur tangan manusia dan lain-lain atau sudah diubah-ubah. Dan pertanyaannya begini, kalau memang itu juga substansi yang memberikan wahyu itu kepada para nabi Abraham, Ishak, Adam dan Nuh, dan para nabi yang lainnya, terutama kepada Nabi Musa saya katakan atau Abraham, mungkinkah firman Allah itu bisa dirubah oleh manusia yang fana atau bagaimana tanggapannya? Tolong nanti dijelaskan Bang, karena ini kan diklaim gitu ya, karena diklaim Al-Quran juga atau Allah bahwa yang saya katakan tadi Taurat, Injil atau Zabur itu berasal dari dia juga kan, tapi sudah bercampur tangan manusia katanya. Nah bagaimana ini, masa mungkinkah firman Allah bisa hilang atau dicampur tangan dengan manusia? Sekuat itukah atau selemah itukah firman Allah itu bisa dibelokkan oleh manusia? Itu pertanyaannya Pak, silakan. Yang mau jawab Bang Rijal, Bang Umar. Ya silakan. Oke ya. Kalau enggak gue boleh. Oh silakan dulu Bang Umar. Ya simpel aja ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah sama ditambahkan sama rekan-rekan. Yang pertama Pak, prinsipnya umat Islam mengimani pada zamannya Musa Allah menurunkan Taurat, kemudian mengimani pada zamannya Daud menurunkan
Zabur, dan berikutnya yaitu Injil diturunkan kepada Yesus dan ditutup dengan Al-Quran. Hanya dalam Al-Quran Allah berkata bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu juga berfungsi, ya, beberapa ya dari fungsi-fungsinya. Yang pertama sebagai batu uji, dan kemudian pelengkap atau penyempurna, ya. Nah, batu uji ini membuktikan bahwa firman yang hanya catatan, Al-Quran itu kan verbal revelation, wahyu yang dilisankan. Ulangi, wahyu yang dilisankan. Jadi tidak semata-mata mengandalkan tulisan tangan. Tadi di muka kita sudah bahas betapa besarnya margin of error ketika tangan menulis. Pada zaman itu belum ada fotokopi, scanner, dan sebagainya. Jadi margin of errornya tinggi. Salah satu contoh Al-Quran mengkoreksi Perjanjian Lama di dalam terjemahan LAI. Di zaman Musa disebutnya Fir'aun, tapi sebelum Musa disebut pula Fir'aun. Itu dalam Perjanjian Lama terjemahan LAI. Original teksnya pun begitu, sama saya sudah melihat. Nah, Al-Quran ketika zaman Musa disebutnya Fir'aun, tetapi sebelum zaman Musa disebutnya Malik atau Raja Mesir. Fir'aun sendiri diambil dari kata alun-alun lah, semacam singgasana, kemudian bergeser menjadi gelar untuk Raja Mesir. Ini selaras dengan penelitian para ahli, bahkan terdapat juga di British Encyclopedia tentang kata Fir'aun atau Parao, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian penulisan yang simple saja deh, di dalam Matius 19 nomor 29, ya. Yesus menjanjikan 100 istri. Itu istilahnya dalam dunia perdebatan, ya. Di dalam Koine Greek-nya ada kata ginaika. King James Version menyebutkan wife, tetapi terjemahan LAI dihilangkan kata istrinya. Bagi saya tidak perlu angka 1 atau 2, 7 tahun atau 3 tahun, ya, 1000 atau 4000, bagi saya tidak penting. Bagi saya sebuah kitab kalau mengklaim dirinya suci, dia harus bebas dari cacat celah dalam bentuk apapun. Makanya Al-Quran juga menyitir terhadap orang-orang yang merubah-rubah kitabnya lalu mengatakan ini dari Tuhan untuk keuntungan yang sedikit. Jadi kita penjelasan. Silakan teman-teman yang lain dikoreksi atau ditambahkan. Standby. Iya, baik. Saya sebelumnya mohon izin dulu ke Bang Umar, Mualim Neplos, M3, dan Ustadz Unggul untuk sedikit menambahkan. Terkait dengan pertanyaan tadi, mengapa Alkitab atau kitab-kitab terdahulu itu tidak dijaga, dan apakah manusia sehebat itu sehingga kemudian bisa memelintirkan kitab-kitab terdahulu? Saya kira di Torah ataupun di dalam Injil tentunya kita sama-sama tahu tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu akan sama sedia kala seperti diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Al-Qur'an sajalah yang Allah klaim akan terjaga selalu kemurniannya sesuai dengan surah Al-Hijr ayat 9, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian di dalam surah Al-Kahf ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Nah, mengapa di kitab-kitab terdahulu bisa dirubah? Saya kira karena Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan atau tidak menjanjikan akan menjaganya. Karena itu ya
terjadilah perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran di dalam kitab-kitab terdahulu. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal yang serupa kepada Torah, kepada Injil, tentu hal itu tidak akan terjadi kepada kedua kitab tersebut. Tidak akan terjadi perubahan. Tapi nyata-nyatanya tidak ada klaim dari Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kedua kitab tersebut seperti sedia kala. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, dikit ya. Dia menambahkan aja nih, itu 8 katain Bang Gejel dan Pak Unggul ya. Di dalam Al-Quran itu telah dijaga, sedangkan di kitab lain, mohon maaf sebelumnya, itu tidak ada jaminan. Bahkan Allah di Al-Quran itu menantang siapapun yang ingin mengubah atau membuat seperti Al-Quran itu. Ya. Nah, itu kenapa kitab-kitab itu di Al-Quran itu mengatakan ditambah dan kurangi. Kita buka di kitab aslinya seperti di Matius 18:11. Itu ada ayat tambahan. Yohanes 8 1 sampai 11 itu ayat tambahan. Terus ada banyak lagi, Pak. Itu makanya kenapa Al-Quran itu faktanya seperti itu juga gitu. Kalau untuk Bapak silakan sanggah penjabaran dari kami gitu. Silakan Bang Umar menambahin juga. Ya, lanjut, saya menyimak. Gimana, silakan Pak Tristan mau disanggah, Bang Neflas. Iya, terima kasih penjelasannya. Tapi kalau menurut pemikiran saya ya, jadi karena memang ada dikatakan di Alkitab sendiri ya, dan firman Allah itu sendiri, tipun langit berlalu kalau firmanku tidak berlalu, artinya memang dia menjaga firmannya karena dia maha kuasa gitu ya. Nah, ini versi yang ketahui sesuai dengan apa yang ada di Alkitab saya begitu ya. Lalu begini, karena begini ya, jadi memang sekalipun kalau kita perbandingan, tapi saya ngikutin arahnya dari Al-Quran ya, bukan dari Alkitab gitu. Sekalipun Allah itu mengklaim bahwa dia juga lah yang menjadi Tuhannya Ibrahim atau Tuhannya Adam dan Hawa, Nuh dan gayanya udah Nabi, tetapi juga saya melihat ya mungkin tadi di kesimpulannya itu karena di otak-atik tangan manusia gitu ya. Itu justru itu juga ya sebagai suatu pembanding, ada yang berbeda kan gitu kan. Dan di antara kedua kitab ini pasti ada salah satu mana yang benar dan mana yang tidak benar, kan itu sebenarnya intinya kan. Yang benar Allah Yahweh kah atau Allah Subhanahu wa taala? Di antara kedua-duanya tidak mungkin duanya benar, pasti adalah di antara salah satunya. Pencipta alam semesta dan segala isinya cuma satu saja kan begitu. Nah, jadi makanya itu daripada semua di antara yang saya ketahui di Al-Quran dan di Alkitab sangat banyak yang bertolak belakang. Nah, apakah memang betul Alkitab ini dirusak tangan manusia atau Al-Qurankah yang bagaimana gitu ya? Makanya padahal katanya sumbernya sama, seharusnya juga perintah-perintah atau hukum-hukum yang ada di situ harusnya sama, tapi pada dasarnya bertimbal balik gitu ya, sangat bertimbal balik begitu. Jadi bagaimana menjelaskan hal yang seperti ini menurut abang-abang saya yang ada di sini? Ya, boleh saya duluan? Oke, silakan Bang. Oke, izin ya teman-teman, izin ya. Oke, abangku Bang I'm Christian ya. Nanti dalil dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Saya mencoba selalu untuk bahasa yang sederhana saja. Yang pertama, menurut keyakinan kami ya, para orang yang gemar membaca, belum tingkatan ulama, ahli-ahli segala macam ya, dari hanya golongan pembaca.
kita pernah membaca Rabi Saadia Gaon ya, yang memiliki otoritas juga di dalam kerabian Yahudi. Beliau menyetarakan Yod He Vav He tetragrammaton dengan alif lam lam ha atau Allah. Oke lah ya, itu sebuah nama yang berbeda. Katanya di dalam PL, inilah namaku ya, belum pernah kusebutkan dan kekal selama-lamanya. Terus menjadi pertanyaan, kenapa ketika Islam muncul kok namanya menjadi Allah? Bagi saya riset secara perpustakaan ya, belum secara jauh, itu masalah bahasa. Tetapi inti dari semuanya itu adalah Judaism tidak pernah mempermasalahkan orang Islam itu menyembah berhala. Mereka tahu bahwa Islam pun memiliki konsep ketuhanan monoteistik yang diajarkan dari Ibrahim. Makanya Ibrahim atau Abraham adalah bapak tiga agama, yaitu Judaism, kekristenan, dan Islam. Beliaulah yang mengestafetkan tentang konsep ketuhanan yang Esa atau Ahad. Di dalam bahasa Ibrani contohnya ya, ini masalah bahasa Yod He Vav He dengan alif lam lam ha atau Allah, kita menyebutkan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Ibrani Ehad satu rumpun dengan bahasa Arab yaitu Ahad. Kami menerjemahkannya, memaknainya dan mengimaninya sama, yaitu Tuhan satu yang tiada duanya. Duanya aja enggak, apalagi tiga. Tetapi saudara kita kekristenan, saya tidak menghakimi, ini menggambarkan. Mereka memaknainya ehad itu adalah satu kesatuan, satu tandan anggur, semuanya kan anggur, satu ruang tamu ya. Padahal di dalam ruang tamu ada meja, ada bangku, ada lampu kristal dan seterusnya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau masalah ejaan, pelafalan boleh jadi berbeda, tetapi maknanya Judaism dengan Islam sama, yaitu yang Maha Kuasa itu memiliki nama. Perkara orang Yahudi tidak menyebut secara langsung, menggantinya dengan Edonai, Elohim, dan sebagainya. Bahkan ketika dikatakan Elohim dalam bentuk jamak, itu pun sama ketika Allah di dalam Al-Quran. Contohnya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Baik Judaism ataupun Islam tahu bahwa kata kami ini adalah royal we, jamak majesty, bukan berarti lebih dari satu. Tapi ketika Allah berkata kami, Allah itu mengikut sertakan makhluknya. Artinya ketika Al-Quran diturunkan, diutus malaikat Jibril. Ketika memberitakan kepada maminya Yesus, diutus malaikat Jibril. Nah, disitulah kata-kata kami digunakan. Tapi tidak satu pun penganut Judaism ataupun Islam mengatakan bahwa kami ini berarti Allahnya jamak. Tidak, satunya kami adalah satu yang tiada duanya. Gitu, dilanjut standby. Bang Rizal, Bang Umar, Bang Neplos mau nambahin? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya mungkin menambahkan kembali Ustaz Unggul. Ya, saya coba mengutip di sini surah Al-An'am ya, ayat ke-92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummul qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Yang artinya, dan ini yakni Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan dan berkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya, yakni Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholat. Maksud ayat ini adalah yang mana Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam hal apa? Yaitu yang tadi telah diucapkan oleh Ustadz Unggul,
mengenai ketauhidan, mengenai keesaan Allah, membenarkan keesaan Allah yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Tentunya kita tahu di dalam Taurat dan dalam Injil, yakni Yesus juga mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes 17:3 hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah. Nah, itulah yang dikatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menambahi dari Ustadz Unggul tadi. Ya, sedikit ya. Kenapa itu? Kita akan merujuk ke Ali Imran 78 ya. Ali Imran ayat 78 di situ mengatakan bahwa segelintir orang ahli kitab itu telah mengubah ya firman Tuhan segelintir orang. Nah, contohnya mohon maaf ya nih ya, seperti Lukas itu memang bukan perkataan Tuhan, tapi hasil penyelidikan di Lukas 1 ayat 1 ya. Itu Lukas telah melakukan penyelidikan dan membuat Injil Lukas yang sekarang yang dipercayakan nama umat Kristen. Makanya ada yang beberapa mengubah firman Tuhan itu memang benar adanya itu sesuai ke fakta yang ada di Injil itu tersebut. Makanya apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti benar gitu, dan sesuai dengan fakta gitu, Pak Christian. Bang Umar mau menambahkan? Ya, lanjut. Saya menyimak. Silakan Pak Christian. Bang Neflos disenggol dong, nanti ketiduran tuh dia. Makanya nih, Molim, Anda tanya terus nih. Molim. Ya, jadi terima kasih teman-teman. Jawabannya ya bagus ya. Cuman saya tadi ya agak tergelitik pernyataan abang yang pertama tadi yang menanggapi saya, yang mengatakan tentang pendapat Rabi Yahudi gitu ya, tentang YHWH dan Allah SWT atau Allah lah aku bilang ya, nanti saya salah ngomong lagi. Nah, jadi begini. Argumen saya yang pertama, karena memang di Alkitab saya sendiri bahwa Tuhan itulah yang mengatakan bahwa sekalipun langit dan runtuh atau hilang atau dan lain-lain, firmanku tidak akan pernah hilang berlalu. Jadi artinya dia pada prinsipnya tetap menjaga firmannya ya. Itu sesuatu yang mustahil bagi saya kalau firman Allah itu yang keluar daripada Allah, pernyataan Allah itu menjadi hilang. Bagi saya itu hal yang mustahil ya. Karena memang dia mengucapkannya gitu ya, karena dia memang menjanjikannya itu. Yang kedua, sangat banyak kontradiksi, walaupun secara kontradiksi bukan ajaran. Kalau masalah ketauhidan oke lah ya, karena mungkin ada bahasa Esa atau satu ya, Ehad, bahkan semboyannya atau syahadatnya orang Israel juga ya, Shema Israel gitu ya, hampir sama lah mungkin pengertiannya gitu. Tapi yang menjadi penggelitik bagi saya, kalau ini sama ya, kalau ini memang adalah Tuhan yang sama, di antara firman-firman itu baik di Quran itu sangat banyak yang bertentangan, terutama yang saya paling gampang kita lihat seperti makanan ya, itulah paling sederhana. Jadi di Alkitab sangat banyak di situ binatang-binatang yang diharamkan ya, tapi ternyata begitu di Al-Quran ini dari sumber yang sama ya, mungkin dari Allah juga gitu, tapi di Al-Quran itu jadi halalkan. Nah, dan masih banyak sebenarnya yang sangat bertolak belakang ya, banyak yang bertolak belakang gitu. Nah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan besar, yang manakah Allah yang sejati, ya kan? Apakah di antara kedua kitab ini, di mana isinya banyak yang bertolak
belakang, saya tidak mau mengatakan tentang perjanjian baru dulu atau Injil ya. Saya mau menyatakan perjanjian dulu lah. Kalau Injil nanti bisa kita bahas di situ tentang Lukas tadi yang ditambahkan atau yang apa, nanti kita bisa ulas lagi. Tapi kita lebih kepada sumbernya ini. Nah, kalau Islam mau mengatakan atau teman-teman abang-abang saya mau mengatakan itu adalah dari Sesagramaton tadi, itu substansi yang sama, pertanyaan saya, mau nggak teman-teman Islam ini juga akui bahwa Yahweh itu juga adalah Allah, begitu? Karena tadi pengakuannya seolah-olah itu tadi merujuk kepada orang yang sama. Kalau hanya firmannya yang salah, otomatis sang penciptanya mungkin sama ya, merujuk kepada substansi yang sama. Tetapi oke lah, kita anggaplah Alkitab ini isi-isinya itu banyak yang dikurang-kurangi atau ditambahi oleh tangan manusia. Tetapi bagaimana dengan substansi kealahan itu tadi? Saya mau bertanya sama teman Muslim di sini yang mau jujur ya, mau tidak teman-teman mau mengucapkan Yahweh sebagai Allahnya juga, nama Tuhannya atau sesembahannya? Tolong dijawab abang-abangku ya. Silakan. Iya. Izin ya. Saya boleh duluan izin. Bentar, dikit aja dikit. Tadi tertambahin dikit ya kalau salah ya. Izin sebentar. Boleh nggak Bang Rizal? Oke, dikit ya. Tadi mengutip tadi perkataan dari Pak Christian ya kan, bahwa Tuhan ini tidak konsisten. Ada pelarangan di dalam Torah atau Biblos itu ke Al-Quran ya. Oke, kita nggak usah bilang ke Al-Quran dulu. Tuhan ini nggak konsisten antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu banyak mengatur tentang kehidupan sehari-hari, seperti hari Sabat, makanan, dan yang lain-lainnya. Sedangkan di perjanjian baru, Yesus pun, mohon maaf ya, itu melanggar hari Sabat juga, dan melanggar makanan juga. Yang mohon maaf Bang, bukan, kita belum ke sana topiknya Bang. Mohon Bang, maksud saya yang ada di PL kan di perjanjian lama kan itu kurang, memang banyak persamaannya seperti babi haram dan lain-lain haram. Nah, iya kan? Nabinya yang sama, segala macam dan segala macam. Tetapi banyak di situ yang bertentangan, seperti makanan ya. Seperti makanan yang di perjanjian lama tapi dihalalkan di perjanjian di Al-Quran. Nah, kalau ini memang adalah Tuhan yang sama, ini kan pertentangan, suatu perbedaan dari apa, sudah berbeda oknum yang mengatakan ini kan, membuat wahyu ini gitu loh. Tapi abang yang pertama tadi menanggapi kata saya, katanya secara tetragrammaton Yahweh itu sama dengan alif lam lam ha, itu sama. Makanya mau nggak teman-teman Islam mengatakan juga bahwa Yod He Vav He itu adalah Allahnya juga, kan begitu? Silakan. Kalau nanti PL perjanjian baru nanti kita bahas. Ya, maksudnya saya menyinggung tentang makanan dulu nih. Tadi kan Abang menyinggung tentang makanan dulu. Makanya saya akan menyinggung juga tentang makanan, nanti tentang persamaan antara Yahweh dan Allah itu nanti kita bisa bahas lagi gitu. Saya akan menyinggung sedikit aja, nanti biar ditambahkan sama yang lain gitu. Nah, makanya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu pun berbeda juga tentang konsistensi Tuhan tentang pelarangan makanan halal atau haram. Oke. Di dalam perjanjian baru pun tidak ada larangan untuk memakan apapun kecuali babi hutan. Ya, berarti secara konteks, secara substansi Tuhan itu udah nggak konsisten gitu. Makanya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru aja Tuhan udah nggak konsisten, ya kan? Apalagi apalagi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mencempurnakan gitu apa yang halal bagimu dan yang telah diharamkan dari umat terdahulu gitu. Di dalam perjanjian baru kan seperti itu juga gitu. Ada sebagian halal dan sebagian haram gitu. Oke, tentang Yahweh dan Allah itu silakan ke Pak Unggul, silakan Pak Unggul. Bang Rizal, silakan Bang Umar. Ya, saya tanggapi dulu ya. Nanti dilengkapi dalilnya dengan Bang Rizal dan Bang Neplos atau Bang Hos yang ganteng. Ya Pak, pertama saya harus mengerucutkan ya supaya lebih tajam. Jadi yang menyetarakan itu Rabi Saadia Gaon.
bukan umat Islam meminta, beliau sendiri yang menyetarakan itu. Artinya mereka tidak ada masalah dengan konsep monoteisme Islam. Mereka bermasalah dengan konsep Tritunggal, sebab ajaran Judaism bukan satu kesatuan, tapi satu yang tiada duanya. Jadi saya perjelas dulu di situ. Lalu sekarang makin tajam pertanyaan Bapak, apakah umat Islam mau mengakui Yod-Heh-Vav-He sebagai Tuhan yang benar? Kami mengakui, tetapi, nah di sini tetapinya, umat Islam itu mengenal Tuhan yang benar, lalu cara menyembahnya yang benar. Tadi di muka sudah saya sebutkan, kaum kafir Quraisy pra-Islam, mereka tahu Tuhan yang benar itu pencipta langit dan bumi, yang menurunkan hujan dan seterusnya itu Allah. Tetapi cara menyembahnya yang salah. Jadi kalau saya pribadi ya, mengakui bahwa Yod-Heh-Vav-He dalam keyakinan Yudaism ya, karena mereka ehadnya sama dengan ahadnya dalam terminologi Al-Quran, saya akui. Cuma yang tidak saya akui adalah syariatnya. Syariatnya saya atau orang Islam mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap utusan Tuhan, Yesus sendiri kan juga utusan Tuhan ya, seperti di dalam Yohanes 17:3. Dia jalan yang lurus, dia jalannya, tapi bukan tujuannya. Nah, setiap nabi itu harus kita ikuti, karena merekalah yang mengantarkan kita kepada Tuhan yang benar. Itu jawaban saya ya. Tuhannya boleh jadi saya akui dalam kesetaraan, tetapi syariatnya saya tidak mau mengakui. Lalu ke masalah makanan. Ambil contoh yang gampang saja, singkat. Kaum Judaism mengharamkan unta, tetapi di dalam Islam unta tidak diharamkan. Ya, apakah ini berbeda? Saya melepaskan apa yang diimani oleh kaum Judaism, dan saya mengimani, menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Judaism mengimani dan menjalankan apa yang diperintahkan, umat Islam pun begitu. Ambil contoh spesifik lagi, masalah babi. Judaism mengharamkan babi. Makanya pernah di Bali saya ketemu orang Judaism, dia tanya warung yang halal mana, saya tunjuk warung Muslim. Terus dia tambah bilang, waktu menyembelihnya bagaimana? Saya bilang, kami menyembelih dengan nama Allah, Bismillahi wallahu akbar. Nah, dia bilang, saya tidak mau makan yang tidak disembelih dengan tidak menyebut nama Tuhan karena mengambil nyawa. Nah, babi oleh kaum Judaism tidak dimakan, umat Islam tidak dimakan karena ada larangan dan perintahnya. Tetapi Yesus pun tidak memakan babi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kaum Kristen setelah membaca kemudian mengimani, nggak perlu dipelintir lagi babinya babi ternak atau babi hutan. Kalau babi ya babi, sudah diharamkan, tunduk dan patuh. Nanti ada pertanyaan lagi, oh itu sudah dibatalkan. Nah, ini mohon maaf, dengan segala kerendahan hati tanpa maksud menghujat, apakah Yesus dikalahkan hukumnya oleh Paulus ketika boleh memakan babi, atau ketika gospel mengatakan bahwa bukan yang masuk ke mulutmu yang najis, tapi yang keluar daripada mulutmu itulah yang najis. Nah, ini kan untuk justifikasi penghalalan yang haram. Faktanya Yesus tidak makan babi. Gitu loh Pak penjelasan saya. Standby, silakan yang lain. Yuk Bang Umar yuk. Diam aja Bang Umar ya. Ya, Padahal dia ahlinya bahasa Ibrani nih, kita diketawain itu dalam hatinya. Enggak ada Bang Rudi ini berapa hari ini. Saya sapa dulu sang debater. Selamat malam. Lai. Wih. Tak bisa kau main TikTok. Bang Rudi. Wih. Gimana lah? Bang Umar izin ya, Bang Rizal Udah naikin banyak lagi itu. Udah banyak dia followernya tuh. Ane turun lagi ya. Ganti Bang Rizal aja tuh. Bang Rizal naik ya lagi. Ane turun ya. Anehnya di Ya, bawah. oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rudi. Woi. Mik.
Itu mic-nya kau apa ya? Kau sentuh dulu biar bisa kebuka Bang Rudi. Iya, malah dikunci. Iya, bisa relay di YouTube. Bisa relay lah di YouTube. Buka dulu leh. Mic-nya. Tak bisa main TikTok dia rupanya. Ya, Udah mungkin dari banyak dia saya followernya. Oke, lanjut, standby. Maaf, standby. ya langsung saya tanggapi aja dulu ya, biar nggak jadi nanti. Jadi begini. Jadi justru saya sepakat tadi sama yang dikatakan oleh abang tadi ya, yang terakhir tadi, bahwa itulah justru menunjukkan bahwa memang sumbernya atau substansinya bukanlah yang sama, karena tidak ada konsistensi di situ ya. Yang di Yudaisme itu tadi sudah diucapkan banyak di situ, unta, ikan lele, kelinci, dan apalagi itu masih banyak lagi ya, kepiting, itu diharamkan semua ya. Itu bukan perintah manusia, itu perintah Yahweh kepada Musa begitu. Jadi sementara dia itu semua dihalalkan gitu ya. Artinya menurut saya merujuk kepada kesimpulan bahwa ini bukanlah dari sumber suatu yang sama, karena sudah berbeda aturan main begitu ya. Tapi terlepas dari situ, kita apa namanya ya, oke lah kalau masalah ke situ. Kembali saja kepada kepercayaan masing-masing. Kalau tentang itu saya akan mau menjawab tentang yang pertama tadi tentang haram halal itu ya. Jadi begini, kami tidak terlalu atau umat Kristen kalau masalah hal tentang makanan tadi, haram dan halal ini, kalau kita pada perjanjian baru, Bang siapa tadi sudah mengatakan tadi ya, bukan makanan yang masuk dalam perutmu yang apa namanya, yang menjadi haram ya, karena itu akan masuk ke dalam perut dan dibuang ke jambang. Tetapi apa yang keluar dari timu, yang artinya niat jahat, rencana-rencana jahat, nah itulah yang haram. Jadi ayat itu memang menjelaskan ya, menjelaskan bahwa tidak ada masalah kalau tentang hal makanan ya. Itu dari ayat yang dibacakan abang itu tadi. Dan yang pertama saya harus mengambil dari atas ayatnya yang lebih jauh lagi daripada itu ya. Jadi saya akan mengambil dari Kejadian ya, dari Kejadian. Sebentar Pak, ini hukum ya. Saya potong dulu. Ini sebenarnya kan masalah nama kan Pak? Double ya suaranya. Iya, masalah nama gimana maksudnya Bang? Iya, masalah nama Tuhan. Iya, nama dan substansinya itu yang mau saya bahas dari awal tadi. Kalau iya, substansinya. Kalau nama Tuhannya Judaism siapa? Yo, yang saya tahu kan Yod-Heh-Vav-He, tapi mereka tidak mau mengucapkan itu ya. Artinya sedangkan di Islam kan Allah, tapi saya mengerti kok Allah itu kan kalau dari bahasa apanya kan Arabnya kan itu berasal dari kata Eloah ya. Jadi kembali itu saya tidak mempersalahkan masalah namanya itu, saya tidak apa di situ. Lebih kepada di mana orang yang substansinya dianggap satu, tapi dengan peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang berbeda. Gampang, Pak. Itu bisa. Sekarang gini, berarti original teks kitabnya Judaism apa? Ya Ibrani dong, iya. Terus original teksnya Pak Christian apa? Bukan, isi ayatnya. Isi ayatnya kita itu. Gini Pak. Kita kan yang dipermasalahkan tadi yang gue dengar kan masalah nama, berarti berangkat dari original teks kan gitu. Kalau Judaism original teksnya kan Hebrew.
Kalau Kristen di Iya. Old Testament ya, di Old Testament Perjanjian Lama itu original teksnya apa? Perjanjian lama itu ya Hebrew lah, Ibrani, bahasa Ibrani. Sebagian ada Aramaik. Oke, saya stop. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata kalau original teks dari Kristen yang Old Testament itu bahasa Ibrani? Sementara teks dari Judaism itu ngambilnya dari Masoretic text, dari teks Masoret. Hah? Anda tahu nggak teks Masoret? Iya, terangkan aja dulu. Nah, teks Masoret itu yang dipakai sama Judaism. Nah, kalau Kristen, Anda tahu nggak LXX? Hmm. Nah, LXX itu original teks berbahasa apa? Ya terusin aja, terangin Bang gimana. Bagaimana Ya, pendapat jadi Anda? original teks dari Kristen yang Old Testament itu bahasanya Greek. Pertama kan Septuagint. Septuagint ditambahkan kemudian dengan kitab Yosua sampai kepada Nevi'im, Ketuvim. Itu dalam bahasa Greek dikenal sebagai LXX. Nah, LXX itu bahasa orinya itu bahasa Greek. Jadi kalau kita mau objektif, Jewish Hashem, LXX pakai di situ Kurios, di Islam pakai Allah. Nah, ini udah objektif ya. Jadi kita nggak boleh nggak objektif. Jika Judaism, Jewish perspektif menyebut nama Tuhannya Tetragrammaton itu Hashem, kalau Kristen dalam original teksnya Kurios, kalau dalam umat Islam menyebutnya Allah, apa yang mau dipersoalkan? Jangan bicara ke substansinya. Kalau umat Kristen mempermasalahkan nama Allah dalam kultur budaya Semitik, itu keliru besar, itu offset kalau saya bilang. Kenapa? Karena Jews dan Arab. Saya nggak mempersoalahkan itu tadi. Iya. Nggak, saya udah Makanya bilang saya nggak mempersoalahkan itu. Nah, kalau nggak Bagaimana mempermasalahkan, substansi satu, Oke. tapi berbeda isi kitab terkait itu kan iya, ada terkait bertentangan begitu masalah loh. makanan Bukan kan. masalah itu. Berarti setuju ya, masalah nama Itu setuju ya. contoh kecil, iya. Iya. Masalah nama saya tidak terlalu ini karena yang saya Saya paham kasih tahu. sebelum Islam turun pun Allah itu sudah ada zaman Kristen abad kedua, abad Ya. kedua ketiga. Nah, silakan. Jadi kalau masalah makanan yang Bapak kutip tadi dari Jewish perspektif, perhatikan. Judaism dia punya pengajaran namanya Torah Baruch Sinai. Torah itu pertama kali all nation. Nah, ketika Torah itu mau disampaikan